Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan Jumat, kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman yang dibacakan oleh majelis kita. Kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat menyertai kita semua. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat kita. Kami persilakan. Shalom, terima kasih kepada Tasya Pardede yang telah membacakan firman Tuhan pada pagi ini. Dari firman Tuhan tersebut saya punya pertanyaan, yaitu apakah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen sehingga pada saat kedatangan Tuhan nanti kita tidak binasa. Mungkin pertanyaan saya demikian. Mohon penjelasannya Inang, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu Advent yang kita rayakan pada masa ini, di mana kita sudah memasuki Advent yang kedua dan hari Minggu ini Advent yang ketiga, yang selalu kita menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat kedatangan Yesus yang kedua kali, maka Dia akan melakukan penghakiman kepada semua orang. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Anak Manusia yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Dia datang dengan kemuliaannya dan Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka dari seorang, seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya. Lalu Raja akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku jadi orang asing, kamu memberi tumpangan." Maka ada yang berkata, maka orang-orang benar itu akan menjawab. Raja itu katanya, "Bilakah kami memberi engkau makan? Bilakah kau
minum, bilakah engkau menjadi orang asing dan tanah ini? Lalu raja berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalaulah raja berkata, maka orang-orang benar itu, yang dikatakan orang-orang benar itu adalah yang digambarkan sebagai domba. Kita perlu ingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi hanya karena anugerah, di mana kita sudah menerima anugerah itu. Maka layaklah sebagai umat yang mempercayai Tuhan Yesus, imannya itu berbuah. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, agar kita tidak binasa. Berbuahlah iman kita. Sebagai respon iman kita yang berbuah, maka kita melakukan kasih kepada semua orang. Mari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selagi Tuhan masih beri kita kehidupan, agar iman kita tetap bertumbuh. Inilah sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Kalau iman kita itu bertumbuh, maka akan banyak orang yang terberkati. Dan Tuhan pun tentunya akan bersukacita akan karya yang kita lakukan. Mari, jangan sia-siakan waktumu melakukan hal yang tidak benar. Mari kita selalu mengingatkan untuk berkarya, untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah kehidupan kita dengan melakukan kasih. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, biarlah Roh Kudus juga yang boleh menuntun kita sehingga kita dapat berbuah dalam hidup kita. Iman tanpa perbuatan itu, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menguatkan kita untuk boleh berkarya bagi Tuhan melalui sesama manusia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.